teman-teman Sabi Yoga. Dalam video ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara melakukan handstand atau Salamba Sirsasana 1. Bagi teman-teman yang sedang belajar atau ingin lebih memahami bagaimana cara melakukan handstand atau Salamba Sirsasana 1, boleh ikuti tutorial saya ini. Semoga bisa bermanfaat dan teman-teman bisa cepat menguasai handstand atau Salamba Sirsasana 1. Baik teman-teman, sebelum mulai kita lakukan stretching dulu terlebih awal. Lutut ditekuk, kaki dibuka selebar panggul seperti ini. Kemudian disilang, kanannya di bagian depan, kiri di bagian dalam. Menyilang di depan 90 derajat sudutnya, kemudian bawa tangan ke depan. Tulang dada diangkat, bagian perut memanjang. Kemudian tekuk siku, arahkan perutnya ke arah betis. Lalu jalankan tangan ke depan, jari tangan dibuka, siku lurus, arahkan dahi ke arah matras. Beberapa nafas, ini terasa stretch sisi kiri kanan badan, tulang belakang dan juga otot paha bagian belakang atau hamstring. Fokuskan dengan nafas, dengan tarikan dalam, buang nafas perlahan panjang. Cukup, kembali bangun mundur dengan tulang belakang lurus. Kita lakukan sebelahnya lagi, masih pose yang sama, Adho Mukha Sukhasana. Silang kembali seperti ini. Telapak kaki flex, pastikan telapak kakinya menghadap ke arah samping kiri dan ke samping kanan. Bawa lagi tangan ke depan, dadanya diangkat. Perut memanjang, tulang belakang lurus, kemudian tekuk siku. Arahkan dulu perutnya ke arah betis, baru jalankan tangan ke depan, jari tangan dibuka. Siku lurus, dahi arahkan ke arah matras. Kembali fokus dengan nafas, dengan tarikan dalam, buang nafas panjang. Perlahan mundur dengan tulang belakang lurus, kemudian naikkan lutut, telapak kaki ditempelkan atau saling menginjak pada konasana. Dekatkan tumit sedekat mungkin ke arah bokong, tangan pegang sisi telapak kaki, tarik nafas, dada diangkat pandang ke arah depan. Lalu buang nafas, tekuk siku, arahkan perutnya ke arah kaki. Bahu jauhkan dari telinga, dahi arahkan ke arah matras. Beberapa nafas. Cukup, perlahan kembali bangun, kemudian naikkan lutut, bawa kaki ke depan, lutut lurus dari dasar. Telapak kaki flex, tangan letakkan di atas telapak kaki, tangan menarik kaki, kaki mendorong tangan, bahu turun, tulang dada diangkat, lalu arahkan dagu ke dada. Beberapa nafas, Ardha Paschimottanasana. Cukup. Kemudian lutut ditekuk, letakkan siku di matras, naikkan kaki ke atas, lutut lurus, bahu turun. Kita akan melatih otot perut karena pada saat kita melakukan handstand kita membutuhkan otot perut.
kuat dan aktif. Tarik nafas, turun. Buang nafas, naik 1. Kita lakukan 10 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kembali teguk. Kita lakukan twist. Lutut ditekuk, kakinya dibuka selebar panggul. Tangan kanan dari bawah lutut kanan pegang pergelangan kaki kiri, tumit menempel di bokong, lutut bawa ke arah depan, lurus ke depan sejajar panggul. Kemudian kaki yang kanan menyilang ke arah paha sebelah kiri. Tulang lutut tetap menempel di matras, bokongnya tidak miring. Lututnya hadap ke arah atas. Kemudian tangan kiri pegang lutut, tangan kanan letakkan di belakang sejajar dengan tulang belakang. Tarik nafas, tangan kiri naik ke atas. Panjangkan sisi kiri, kemudian buang nafas, tutup siku, letakkan siku di sisi luar lutut. Dada diangkat, kemudian siku dan lutut saling menekan sehingga kita bisa memutar badan menghadap sejajar ke arah sebelah kanan. Pandangan ke arah belakang sejajar bahu. Fokus kembali dengan nafas. Cukup, kembali ke depan, kita lakukan sebelahnya lagi. Tangan kiri dari bawah lutut kiri pegang pergelangan kaki kanan, tumit menempel di bokong, lutut bawa ke arah depan. Kemudian kaki yang kiri menyilang ke arah sebelah kanan. Tangan kanan pegang lutut, tangan kiri di belakang. Naikkan tangan ke atas, tarik nafas, panjangkan sisi kanan, buang nafas, tutup siku, letakkan di sisi luar lutut. Tarik nafas, tulang dada diangkat, kemudian buang nafas putar. Pandangan ke arah belakang sejajar bahu. Kembali fokus dengan nafas, dengan tarikan dalam, buang nafas panjang. Cukup, kembali ke depan. Kemudian duduk Vajrasana. Lutut rapat, tumit rapat. Tulang duduk berada di atas tumit. Jadi kakinya poin ke arah belakang, tidak dikaitkan jarinya. Naikkan tangan ke atas, tarik nafas. Buang nafas, tutup siku. Siku kanan di atas siku kiri, Garudasana. Sisi telapak tangan arahkan ke depan, naikkan siku tinggi. Jauhkan lengan dari kepala. Ini akan terasa stres di bahu sebelah kanan. Cukup, kembali naikkan lagi tangan ke atas. Lalu tekuk siku sebelahnya lagi, kiri di atas kanan. Fokus dengan nafas.
Cukup, tangan kembali naik ke atas. Buka ke samping, kaitkan jari tangan di belakang punggung. Dorong kaki ke bawah, siku lurus. Kemudian rapatkan atau dekatkan perutnya ke arah paha. Bokongnya tidak terangkat, letakkan dahinya di matras. Tangan naik ke atas, siku lurus. Beberapa nafas. Perlahan kembali naik bangun. Berikutnya Gobukasana, paha kanan naik di atas paha kiri, kaki yang kiri menyilang ke arah sebelah kanan. Bokong duduk di matras, tidak duduk di kaki. Lututnya satu garis, rata. Kemudian naikkan tangan ke atas, siku kiri ditekuk. Tangan kanan pegang siku kiri, dekatkan lengan kiri ke arah telinga, tangan yang kirinya geser turun ke bawah. Kemudian naikkan tangan ke atas, buka ke samping, putar jempol menghadap ke arah bawah, turunkan. Lalu tekuk siku, kaitkan jari tangan. Pandangan lurus ke arah depan. Fokus dengan nafas, tetap dengan tarikan dalam, nafas panjang. Cukup, naikkan kembali tangannya ke atas, kemudian turunkan. Kita lakukan sebelahnya lagi, paha kiri di atas paha kanan. Kembali duduk, bokongnya di matras, naikkan lagi tangan ke atas, siku kanan ditekuk. Tangan kiri pegang siku kanan, dekatkan lengan ke arah telinga, geser tangannya ke arah bawah. Lalu tangan kiri naikkan ke atas, buka ke arah samping, turunkan. Lalu tekuk siku, kaitkan jari tangan. Pandang lurus ke arah depan. Cukup, kembali naikkan ke atas, lalu turunkan. Baik, kembali kita duduk Vajrasana. Kita akan lakukan handstand Salamba Sirsasana 1. Baik teman-teman, dalam kita melakukan handstand yang perlu kita perhatikan adalah pertama kali kita harus bikin fondasi di mana berat badan yang kita tumpukan itu adalah di lengan, bukan di kepala. Jadi tumpuan di lengan itu 70% atau 80%, sehingga tumpuan di kepala itu cukup ringan, hanya 20 maksimal 30%. Caranya adalah kita harus mendorong lengan ini ke matras, seolah-olah ingin menjauhkan kepala dari matras, ingin mengangkat kepala dari matras. Jadi lengan ini harus mendorong, sehingga untuk bagi pemula yang melakukan handstand, lehernya menjadi aman karena tekanan di lehernya sangat kecil, di mana berat badan yang kita topang adalah berada di atas lengan. Itu soal berat badan. Kemudian fondasi adalah siku kita harus selebar bahu dan sejajar dengan bahu. Jadi penempatan siku tidak boleh lebih lebar dari bahu atau tidak sejajar dengan bahu, misalnya dibawa ke depan seperti ini. Karena itu akan membuat fondasi kita kurang baik, di mana nanti beban ke arah kepalanya menjadi besar. Jadi pastikan siku ini sejajar dengan bahu dan
dan selebar bahu, tidak lebih lebar dari bahu. Saat kita melakukan handstand, jadi siku ini harus tetap sejajar dengan bahu, tidak boleh lebar seperti ini. Apabila lebih lebar dari bahu, nanti bebannya pindah ke arah kepala. Paham ya teman-teman? Jadi siku tetap sejajar dengan bahu, selebar bahu, sehingga kita bisa menekan lengan ini ke bawah ke arah matras, seolah kita bisa akan mengangkat kepala. Tujuannya adalah supaya beban di kepalanya sangat ringan. Caranya adalah kita ukur, pegang lengan bagian atas seperti ini, sehingga siku kita sejajar dengan bahu dan selebar dengan bahu. Baik, saya akan contohkan. Kemudian letakkan siku di matras di depan lutut. Perhatikan teman-teman. Jadi siku ini tetap sejajar dengan bahu dan tetap selebar bahu, tidak dibawa ke depan dan tidak terbuka lebar ke samping kiri dan kanan. Sehingga ini pasti siku kita tetap selebar bahu dan sejajar bahu. Lalu kaitkan jari tangan, tundukkan kepala, ujung dahi letakkan di matras sehingga saat kita menaikkan bokong ke atas menjadi tepat ubun-ubun yang ada di matras. Menunduk dagu ke dada, lalu naikkan bokong. Kaitkan jari kaki, luruskan lutut, jinjit. Pada saat compression seperti ini, perhatikan siku ini harus menekan ke arah matras, menjauhkan bahu dari telinga, sehingga bebannya berada di lengan seolah-olah kita ingin melepaskan kepala dari matras seperti ini. Seolah-olah kita akan mengangkat kepala dari matras seperti ini. Kemudian jinjit yang tinggi, dekatkan pahanya ke arah perut, tulang duduk arahkan ke arah langit lagi. Fokuskan dengan nafas. Baik, kembali turun. Lakukan seperti itu teman-teman, sampai kita bisa merasakan fondasi kita benar-benar kuat dan nyaman, dan kita yang paling penting kita bisa merasakan bebannya benar-benar ada di lengan. Seperti tadi saya contohkan, lengan ini mendorong ke arah matras seperti kita ingin menjauhkan kepala ini dari matras. Setelah terasa nyaman seperti itu, lalu coba naikkan satu kaki ke arah atas dan pastikan panggul tetap sejajar, tidak miring. Baik, saya contohkan. Jangan lupa tetap lakukan setup dari awal, bikin fondasi yang kuat dan nyaman sehingga kita bisa aman melakukan headstand. Bahu jauh dari telinga, lengannya menekan ke arah matras, jinjit yang tinggi, satu kaki naik ke atas. Pastikan kaki yang naik ke atas ini tetap mengarah ke tengah dan panggulnya tidak terbuka, tidak miring. Pastikan tetap mengarah ke tengah dan kaki yang di bawah lututnya lurus, jinjit setinggi mungkin. Beberapa nafas di sini. Setelah terasa nyaman, lalu ganti satu kaki. Selalu melakukan kiri dan kanan sehingga kita bisa balance. Tetap mengarah ke arah tengah, dorong kakinya ke atas dan ke belakang. Kemudian turunkan. Lakukan beberapa kali sampai kita bisa benar-benar mengontrol panggul ini tetap sejajar. Jadi akan sangat mudah buat kita menjaga balance pada saat kita melakukan salamba sirsasana 1 atau handstand. Pastikan panggul ini sejajar, lalu kaki
yang di atas dorong ke atas, panjangkan ke atas, dan sedikit dorong ke belakang. Dengan panggul tetap sejajar, kaki yang di bawah akan tertarik naik ke atas. Dengan begitu teman-teman nggak perlu lompat. Nah, buat teman-teman yang masih belajar handstand tentunya harus menggunakan alat bantu untuk menjaga kita supaya tidak jatuh, yaitu dekatkan matrasnya ke arah tembok. Sehingga kalau bisa jatuh ke belakang, ada tembok, kita masih aman. Jangan lakukan di tengah ruangan langsung, karena kemungkinan jatuh itu mungkin 90% bagi teman-teman yang masih baru belajar handstand. Jadi untuk supaya tenang dan aman, lakukan menghadap ke tembok. Baik, saya akan lakukan. Step berikutnya adalah setelah kaki kita naik ke atas, jaga panggul kita sejajar, dorong kaki ke atas dan dorong sedikit ke belakang sampai kita bisa merasakan bahwa kaki yang di bawah itu bisa terangkat, yaitu tertarik ke arah atas, baru naikkan ke arah atas dan rapatkan di atas. Setup kembali. Untuk fondasinya, jinjit yang tinggi, siku menekan, bahu jauh dari telinga, dekatkan perut ke arah paha, lalu kaki naikkan ke arah atas. Jaga panggulnya tetap sejajar, kakinya dorong ke atas, dorong sedikit ke belakang hingga kaki yang di bawah ketarik naik. Perhatikan kaki saya yang di bawah ketarik naik dengan sendirinya. Setelah kaki naik setengah seperti ini, kaki yang di atas pertahankan, kaki yang di bawah kita naikkan ke atas, lalu mencari kaki yang di atas dan rapatkan. Dorong kaki ke atas dan pastikan siku tetap menekan ke arah matras, bahu jauh dari telinga sehingga berat badannya tetap berada di lengan, tidak pindah di kepala. Dan jangan lupa tetap fokus dengan nafas. Saat mau turun, pastikan satu kaki tetap di atas dan satu turun perlahan. Lalu kembali posisi awal, Vajrasana. Baik teman-teman, semoga tutorial ini bisa membantu bagi teman-teman yang sedang belajar handstand atau Salamba Sirsasana 1. Saya ulangi lagi. Pertama adalah kita harus pastikan beban berada di lengan 70 atau 80%, sehingga bebannya tidak ada di kepala. Kepala kita cukup ringan, tidak menopang berat badan. Kemudian yang kedua, pastikan siku selebar bahu dan sejajar dengan bahu dengan mengukur seperti ini. Terus ketiga, letakkan ubun-ubun di matras di antara pergelangan tangan. Jadi posisinya seperti ini pada saat kita melakukan handstand. Tidak dongak atau menunduk, tetap sejajar seperti saya duduk seperti ini. Tetap sejajar. Jadi ini yang ada di matras. Kemudian keempat, saat kita naikkan bokong ke atas, bahu tidak naik ke arah atas, tidak mengarah ke arah matras, atau bahu mendekat ke arah telinga seperti ini. Jadi kita harus menekan lengan ini ke matras dan menjauhkan bahu dari telinga. Tetap seperti ini. Jadi bebannya tetap ada di lengan, tidak drop seperti ini. Kemudian berikutnya adalah kelima, saat kita menaikkan kaki ke atas,
pastikan panggul itu tetap sejajar. Jadi kaki yang naik ke atas tetap mengarah ke tengah, tidak terbuka ke samping sehingga mengakibatkan panggul terbuka. Baik ya teman-teman, semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat. Namaste.